Saya ingatkan, sebagai politisi Anda boleh berkilah, Anda bersilat lidah, tetapi ingatlah, tidak ada satupun perbuatan dan perkataan kita yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di dunia, di akhirat kelak. Ada malaikat di kiri dan di kanan kita. Allah mengetahui apa yang ada di hatimu. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Allah mendengar apa yang kamu ucapkan. Dan Allah mengetahui apa yang ada di hati kamu. Saya heran ya, kenapa ya Pak Dewan yang terhormat ini membabi buta dengan semua orang. Dulu marah dengan Pak Farizal, dengan Mulyadi, dengan Iwan Prayitno, dengan istrinya Pak Ipe, dengan ini sini, dengan Pak Buya Mayildi. Pokoknya semua orang ini dia pasti marah kepada orang semua. Yang lucunya anak saya, anggota DPR juga, nggak tahu apa-apa kok diseret sama anak saya. Anak saya nggak tahu apa-apa. Dipermalukan juga anak saya. Oh, mentang-mentang anaknya loh, kok ada hubungan dengan anak saya apa? Anak saya bukan anggota Komisi 6. BUMN ini Komisi 6, anak saya di Komisi 5, hubungannya dengan apa? Dia IPU dan perhubungan, nggak ada hubungan dengan ini. Kok anak saya juga baru Pak, umurnya sekarang baru 28 tahun. Tapi Alhamdulillah, ya, dia suara terbanyak juga kemarin. Dan dia juga ada jabatan di partai dihargai, kembang dia tamatan luar negeri. Dia sekarang bendahara fraksi PAN di DPR RI Pak. Orang lihat ini waktu dia masuk ke Komisi 5 itu orang, wah ini anaknya Pak Kapten. Begitu dia, wah pantas, kayak bapaknya ini katanya. Mohon maaf, saya nggak memakan ini. Boleh tanya sama kawan-kawan itu semua. Kawan-kawan appreciate kepada saya. Kapten, anakmu ini kayak kamu juga ini. Calon pemimpin masa depan. Kata kawan-kawan kepada saya. Kenapa? Kawan-kawan di Komisi 5 itu masih kenal saya banyak. Yang senior-senior itu pasti kenal saya. Karena saya nggak pernah ada masalah. Kecuali kalau orang itu betul-betul mau cari masalah dengan saya. Saya berharap masyarakat bisa menilai. Sebetulnya Pak ya, saya pulang ke kampung karena saya ingin ketenangan. Saya nggak mau hidup pikuk. Saya ingin tinggal di kampung. Saya investasi di kampung. Setelah saya investasi di kampung, saya ingin membangun kampung saya. Karena kampung kita ini Pak, nomor 3 termiskin Pak di Sumatera Barat. Padahal kita memiliki semua. Aset kita terbiar, SDM-nya rendah. Semua masing-masing kayak begitu. Makanya ada kejadian-kejadian itu. Karena saya geram melihat caranya melayani masyarakat. Laporan dari Ombudsman juga, kita paling jelek, paling terendah sedunia servis yang diberikan kepada masyarakat. Sementara potensi kita sangat luar biasa. Apa yang nggak kita miliki di Solo ini? Ini yang masih coba saya kembalikan. Begitu saya dilantik, saya langsung cari sana kerjasama seperti itu. Alhamdulillah beberapa hari ini, kemarin dengan Food Station, di route-nya saya ketemu di Jakarta. Saya ketemu dengan Wakil Gubernur. Wakil Gubernurnya orang Gerindra Pak. Pak Riza Patria itu sahabat saya, partner saya di DPR. Sering tampil di televisi bersama dengan saya. Begitu saya telepon beliau, saya telepon sahabatku, Pak Wagub, masih ingat dengan saya, Kapten. Wah langsung, saya WA doang, karena saya takut dia kamu lah pejabat. Saya bilangin, Kapten DPRD, langsung ditelepon, 2 detik kemudian begitu dapat ditelepon saya. Woi Kapten, di mana kau sekarang? Aku dengar kau jadi bupati ya. Siap, saya bilangin. Siap menghadap boleh nggak? Wah kapan aja sekarang? Sekarang saya mau ke sana, kebetulan saya mau kerjasama dengan Food Station. Wah, udah ke ruangan saya katanya. Tapi jangan lama-lama ya, saya jam 3, jam 2 nih ada acara. Oh siap, saya bilang, saya muncul ke sana. Disembuk peluk saya sama dia. Ini sahabat saya Kapten, dikenalkan sama orang-orang semua. Itu Gerindra loh Pak. Dan boleh tanya hubungan saya dengan Pak Prabowo yang lain ini semua, saya nggak ada masalah dengan partai. Nah saya sedihnya, anggota Dewan yang terhormat ini, yang tokoh terkenal katanya ini, dia marah mengkritik saya karena katanya saya mengintervensi partainya. Saya bingung, intervensi partai gimana? Saya 15 tahun di DPR Pak. Kalau dikatakan masih tidak percaya pada DPRD, DPRD pimpinannya tergantung kepada partai pemenang. Ketua partai pemenang nomor 1, pemenang nomor 2, wakil ketua 2. Pemenang yang ketiga dapat wakil ketua yang keduanya. Jadi siapapun orang ini diganti, tetap partainya yang dapat. Kalau kita di sini, kalau ada mosi tidak percaya, ada apanya itu tergantung partai mau diganti atau tidak, itu urusan partainya. Nah kewenangan bupati saya apa? Saya kan dari PAN. Apa kewenangan saya untuk intervensi? Di situ yang tanda tangan itu saya lihat malahan ada orang Gerindra juga. Wakil bupati saya Gerindra Pak, ketua DPC Gerindra Kabupaten Solo. Mereka ada 6 orang. PAN cuma ada 6 orang juga. Ada Golkar. Ada yang ikut tidak percaya itu Golkar, PDIP, Hanura, Demokrat.
apalagi PKS. Mereka yang kongko-kongko semua saya nggak tahu. Nah intinya nanti akan ketahuan apa masalah yang sebenarnya. Tunggu aja nanti ininya. Karena mereka konsultasi kepada saya. Kenapa? Mereka tahu saya ini mantan anggota DPR, saya politisi juga. Jadi saya tahu gimana. Mereka keluh kesah kepada saya. Itu yang saya ketika mereka jaga kekompakan kita membangun Solo. Tapi mereka tuh udah, nanti rekamannya ada. Apa yang dilakukan oleh oknum ya. Ini bukan partai loh. Gak ada hubungan dengan partai. Saya daihatnya Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ini. Beliau masih ingat dengan saya siapa EPRD, Kapten EPRD. Yang selalu ditepuk-tepuk saya, siap Kapten. Saya berterima kasih Pak Prabowo. Pernah memperjuangkan saya waktu saya di Komisi 5. Sehingga saya hampir dapat jabatan ketua. Walaupun itu jatahnya Gerindra dikasihin ke saya. Pak Fadlizon tahu, Pak Ahmad Muzani, Pak Sekjen ini tahu. Kawan-kawan PDIP itu tahu. Jatahnya Gerindra dikasihin kepada saya. Jadi ketua Komisi 5. Cuman, ya, karena P3 pecah, saya nggak mau ribut-ribut, jabatan yang diribut-ributkan saya kembalikan lagi. Pas penetapannya saya nggak datang, ditunda sampai besok. Saya telepon Pak Taufik Kurniawan, Pak, nggak mungkin saya ngambil, kasih aja ke Gerindra, ke sahabat saya tuh, Jeremy Francis. Di Pak Kapten kasih ke dia, ya, bikin surat pernyataan. Saya nggak bisa datang bikin pernyataan, saya telepon rekam pembicaraan saya. Nah kalau dituntut, saya nanti ini, saya yang mengizinkan. Lalu dikasih ke mereka, Pak. Saya nggak gila jabatan. Waktu zaman saya dulu nggak pernah kejadian seperti ini. Untuk Bapak Ibu ketahui, tahun 2015 atau 16 itu ada Pansus Pelindo, Pak. Ada juga banyak yang nanya ada Pansus. Saya anggota pansusnya dulu, Pak. Banyak yang menanyakan seperti ini. Akhirnya saya bawa ini loh kejadian. Dijelaskan oleh direksi ini loh. Siapa yang dapat, siapa yang ini. Kawan-kawan ngerti semua kok. Dulu kan pernah juga viral di majalah Tempo, di koran Tempo. EPRD begini, begini. Sampai saya ditanya di lapangan ke BK. Bahwa kok EPRD buka perusahaan. Saya tanyakan, coba tunjukkan saya satu anggota DPR tidak boleh berbisnis. Yang nggak boleh itu jadi konsultan, jadi pengacara, berusaha di bidang yang melalui anggarannya melalui APBN atau APBD. Kalau perusahaan saya kan real bisnis, Pak. Saya hanya fasilitas Pelindo itu ditenderkan dan saya investasi. Lalu perusahaan saya hanya numpang dermaganya. Nggak ada saya pun orang lain yang kita sewa ke Pelindonya. Itu market saya perusahaan asing. Profesional. Walaupun Bapak punya uang, Bapak jadi hebat di sini. Kalau Bapak nggak punya market, nggak bisa juga kan? Pelindo itu kan hanya fasilitator saja, Pak. Berapa banyak konglomerat yang ini karena dia kalah bersaing, tutup, Pak, perusahaannya. Makanya banyak yang dia jual ke perusahaan asing. Nah, alhamdulillah untuk saat ini saya nggak bangga untuk General Cargo yang investasi, yang bonafide itu, mohon maaf, boleh tanya Kaluku, Pak. Berapa tahun berturut-turut dapat ranking 1 penghargaan di Pelindo. Kemarin sebelum corona ini ada pertemuan semua Pelindo, Pelindo mengatakan Kaluku dapat juara. Jumlah throughputnya, masalah keuangan pembayaran. Dan Bapak tahu ya, setiap kapal kita mau masuk, Pak, saya mau bongkar 50.000 ton. Misalkan tarif 50.000 kesepakatan bersama. Itu perusahaan saya membayarkan ke Pelindo 2,5 miliar melalui CMS. Dia potong di CMS, taruh. 1 minggu kemudian diseleksi. Karena di situ ada selain dari 40% tarif mereka dipotong, nanti ada melalui bawah, melalui apa, nanti dipotong lagi. Termasuk pemakaian kren tadi. Kren saya, tapi kita kasih kontribusi 25% kepada Pelindo. Dan yang sedihnya kita, Pak, solar saya, solar industri, pemakaian bahan bakar saya itu, pemakaian bahan bakar truk sama nggak dengan pemakaian motor ini? Motor hanya 2 orang yang dibawa. Truk itu berapa bisa dia bawa? Kapasitas horsepower-nya berapa besar truk itu? Berapa banyak pemakaian ini? Itu yang saya sedihkan. Nggak ngerti, tapi nggak tahu saya apa. Mainstream-nya, mainstream-nya itu apa? Nggak tahu saya. Silakan masyarakat menilai. Saya ingatkan, sebagai politisi Anda boleh berkilah, Anda bersilat lidah, tetapi ingatlah, tidak ada satupun perbuatan dan perkataan kita yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ada malaikat di kiri dan di kanan kita. Allah mengetahui apa yang ada di hatimu. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Allah mendengar apa yang kamu ucapkan. Dan Allah mengetahui apa yang ada di hati kamu. Saya sebagai umat Islam, ya, percaya dengan itu. Sebagaimana dalam kitab Al-Quran, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Alkitab ini tidak keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Semua diatur di situ. Ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah saya berharap
Ini tidak jadi isu politik. Saya ingin dukungan bagi masyarakat Kabupaten Solo. Berikan kesempatan bagi saya untuk membangkit batang terendam. Saya ingin Solo ini bangkit. Tolong jangan diganggu pemikiran saya dengan hal-hal yang seperti ini. Saya akan berkonsentrasi bagaimana Solo ini bergairah. Harusnya Gerindra mendukung saya, karena wakil saya. Dan saya boleh tanya sama John Pandu ini, semua kegiatan apa saya libatkan dia semua, Pak. Dan mohon maaf, saya bukan mau cari makan, saya bukan mau cari jabatan. Ikhlas saya untuk mengabdi di kampung saya. Memang gaya saya seperti ini ya. Manusia itu kan punya cara tersendiri, Pak. Manusia nggak ada yang sempurna. Saya ngakui. Saya mohon maaf juga kalau saya memang gaya saya apa seperti itu. Tapi itulah karakter saya. Saya tahu banyak orang tersinggung, tapi saya mohon maaf, ini apa adanya saya. Saya orangnya suka apa adanya. Karena background saya, Pak. Hidup kecil kayak apa? Busung lapar. Habis itu kerja di kapal, kerja di pelabuhan. Inilah karakter yang mendidik saya. Tapi karena saya tegas, inilah yang alhamdulillah menyebabkan saya, perusahaan saya, dimanapun saya berusaha, Pak, sukses. Konsisten, Pak ya? Konsisten saya suka menjaga karyawan saya suka menjaga persahabatan saya. Alhamdulillah jarang orang yang mau musuhan dengan saya, Pak. 15 tahun saya di DPR ya, hanya 1-2 orang aja yang betul-betul menyinggung, itu yang ribut. Yang lain saya nggak ada. Dan itu pun tidak tersiar. Ini baru beberapa aja ribut dengan sana, ribut dengan sini, kan dengan perempuan. Tapi sudahlah, nanti dihilang lagi saya ini, lapor lagi ini. Artinya bingung saya. Saya berdoa mudah-mudahan petinggi Gerindra mendengarkan ini. Ketahuilah, tidak ada niat saya sedikit pun untuk menghancurkan Gerindra. Boleh tanya kepada seluruh anggota Gerindra yang ada di Kabupaten Solo ini. Tidak hanya anggota dewannya, termasuk kader-kader Gerindra yang selalu berkomunikasi dan berjuang bersama saya. Itu saya ayomin mereka semua. Saya janjikan mereka akan berjuang. Saya akan dukung mereka. Pak Muzani pernah mengatakan waktu datang ke Cinangke, mohon maaf, sahabatku Pak Muzani. Bapak pernah mengatakan bahwa EPRD ini adalah kader Gerindra yang dititipkan di luar. Darahnya adalah Gerindra. Saya tahu persis. Itu kata Pak Muzani. Saya masih terngiang di depan orang-orang ini semua. Dan itu akan saya buktikan bahwa saya memang pengagumnya Pak Prabowo. 2 kali periode saya daihatnya Pak Prabowo. Saya satu-satunya orang P3 bersama Surya Dharma Ali, ya, ketua umum. Lainnya saya yang memperjuangkan P3 mendukung Pak Prabowo. Berdarah-darah saya. Sampai saya dimusuhi. Akhirnya orang-orang itu sekarang ini saya mundur dari P3. Begitu perjuangan saya. Demi siapa? Demi orang yang saya kagumin, Prabowo Subianto. Jadi kalau dikatakan saya ini menghancurkan Gerindra, itu salah total. Salah mereka. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati orang ini. Ya. Ingat, ya, segala sesuatunya itu ada batasnya. Di atas langit ada langit. Jangan terlalu sombong dan jangan terlalu songong. Manusia ini biasa-biasa saja. Saya 15 tahun di DPR. Rakyat tahu saya. Saya nggak maju, anak saya anak kemarin sore. Yang Anda hina itu, alhamdulillah, suaranya cukup signifikan juga. Tetapi karena ketokohan saya dan anak saya, masyarakat menilai. Saya berjuang di partai mana saja, tidak mengandalkan tokoh nasional. Tapi memang saya dan anak saya yang berjuang. Jangan terlalu sombong, saudaraku. Jangan terlalu merasa so hebat. Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha berkehendak. Tiada satu pun yang bisa menjadikan kalau Allah melarang. Dan tiada dapat melarang kalau Allah yang menjadikannya. Semuanya qadarullah. Kehidupan kita sudah tertata di Lauhul Mahfuz. Selamat berkarir. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu sombong. Jangan suka menghina orang. Jangan punya niat yang jahat kepada orang. Mudah-mudahan kamu sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sebagai bupati ini tercapai. Karena mohon maaf ya. Mungkin saya sombong atau bagaimana. Tapi tolong perhatikanlah. Saya tidak ingin jadi orang yang biasa, Pak. Saya selalu ingin jadi orang yang luar biasa. Apapun yang ingin saya lakukan, saya pengen jadi yang luar biasa. Saya pengen jadi Bupati Solo ini bukan hanya kadar di bupati diam-diam begitu, enggak. Saya pengen dicatat. Lebih dari 30-40 tahun saya membaca sejarah. Sekarang masanya saya ingin menuliskan sejarah. Saya ingin dikenang oleh masyarakat Kabupaten Solo bahwa saya pernah berjasa untuk melakukan kebaikan ekonomi untuk masyarakat Solo.
Saya ingin tercatat bahwa saya pernah jadi bupati dan itu bermanfaat bagi masyarakat Solo. Saya ingin menjadi manusia terbaik sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik itu adalah orang yang berguna bagi orang lain. Saya ingin berguna bagi masyarakat Kabupaten Solo. Itu akan saya lakukan. Maka saya mohon doanya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Solo, khususnya masyarakat Sumatera Barat umumnya. Dan kepada tokoh-tokoh, tolong jangan ganggu pikiran saya dengan macam-macam seperti ini. Karena banyak yang mesti saya lakukan. Kalau ingin penceritaan itu silakan aja lah. Dan saya katakan saya tidak berniat demi Allah untuk maju jadi gubernur. Kecuali kalau kehendak Allah tolaknya nanti. Tapi sama sini saya tidak punya pemikiran. Bahkan untuk jadi bupati yang kedua pun, kalau ada tokoh yang layak dan mampu dan menurut masyarakat mereka itu disuruh saya mundur. Karena ingin tujuan saya hanya untuk mengabdi. Dan saya sudah bilang sama John Pandu, saya akan bina dia. Saya akan jaga dia. Saya ingin merobatkan dia. Rumah dinas bupati aja saya kasihkan ke dia. Sekarang saya tinggal di rumah pribadi saya. Rumah dinas bupati dia yang nempatin. Karena harus memiliki rumah, saya ambil rumah wakil bupati yang saya tempatin. Fasilitas bupati itu saya kasih kepada dia. Mobil-mobil dinas apa itu saya nggak ngambil. Wakil saya berapa mobil yang diambil. Saya nggak ada satupun mobil yang saya beli, mobil negara yang saya pakai. Istri saya mobil pribadi, mobil saya itu mobil pribadi. Dia nggak ada penceritaan bagi saya. Silahkan orang yang nggak apa-apa. Lillahi ta'ala, mudah-mudahan niat saya ikhlas dan Allah meridai semua perjuangan saya. Melihat hal seperti ini saya sedih karena ini bicarakan itu jauh dari kenyataan semua. Tapi kalau memang itu nyata saya merugikan, saya akan terima. Jadi masukan ya. Ya, itu yang ingin saya inikan. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo, doakan saya agar saya tetap fokus dan saya bisa membangun Kabupaten Solo yang kita cintai ini.